masa mohulondalo masasa maloto mali o masa mamali kada luarsa tolipu banda bandalo bahasa lo hulondalo budaya olo talalo au hepo ola talo dulolo anak sikola ilimu duhengi mola budaya mahe otola hepo ola tapomola. Aku fokus pada satu sosok gambar diri terpajang di atas sebuah dinding putih bersih di sana. Kacamata gagang hitammu, kemeja putihmu, dan kopiah hitam di kepalamu. Sangat dekat. Kenal, walau hanya melalui cerita dan bacaan buku tentang sosok beliau. Bahkan, masih kuingat ketika guruku menyebut semboyanmu, Ingarso sung tulado, ing madya mangunkarso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi kekuatan dan semangat, di belakang memberi dorongan. Tak lekam dimakan waktu, apalagi usia di hidupku tentangmu. Demikian pemikiran-pemikiran yang kau lahirkan cukup mengena dan terasa pada kami sampai saat ini. Pendidikanmu melahirkan peradaban, perubahan-perubahan, dan kebudayaan, bukan hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan ataupun memberi sebuah penilaian, namun menjemput dan membentuk adanya peradaban. Pendidikan dan perubahan terus bergerak dengan bersesuaian pada kodrat, kekal dalam pergerakan meski dalam perbedaan, namun saling menguatkan menuju nilai-nilai kemanusiaan sebagai sumbu esensial. Unik, berbeda, sesuai fitrah penciptaan, sehingga tanpa ada paksaan. Pemikiranmu terhadap anak didik terus kau gaungkan, sehingga tetaplah bertahan sesuai keadaan zaman. Pemikiran yang mampu bertransformasi dengan adanya perubahan, kodrat keadaan, azas trikon, budi pekerti, dan perubahan dengan tetap memandang rasa hormat terhadap anak dengan pendidikan menghamba pada anak. Ito betia bengo idi itu mula tohulondalo belehia ututuhia belehia ulilinula tahu dalo mengo panggola dahalo mo alidalalo malibu alo ungo panggalo ulondalo limutu suwawa ilogola dila elato tahu lilido tu olongia dali payu ulohu molo ahu ito. Baik Bapak Ibu guru hebat, sekarang bagaimana implementasi atau penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri? Nah, mari kita simak interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Pengajaran tidak lain adalah pendidikan berupa tuntunan. Maksudnya adalah pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak hidup dan tumbuh menurut kodratnya. Kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu tiada lain ialah segala kekuatan yang ada dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak itu, karena kekuasaan kodrat. Sehingga kita sebagai pendidik dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki lakunya.
dan tumbuhnya. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam, yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam artian, melakukan pembaharuan yang terpadu hendaknya kita sebagai pendidik selalu mengingat kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakatnya. Atau dalam artian, tidak meninggalkan segala kepentingan anak didik dengan kodrat keadaannya. Dan untuk kodrat zaman itu sendiri dalam bentuk isi dan wirama hendaknya disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Berikut tentang memperhatikan prinsip perubahan yang terjadi. Perubahan seperti tata surya selalu bergerak, tidak pernah statis, jadi perlu pemeliharaan. Harus bergerak sesuai dengan kodrat alam dengan selalu menjawab tuntutan zamannya. Perubahan itu hal yang kekal. Kebudayaan tidak ada yang sama karena adanya karakteristik dan identitas yang berbeda-beda. Sehingga untuk menyamakan sangat perlu untuk saling menguatkan masing-masing identitas menuju nilai kemanusiaan sebagai sumbu-sumbu esensial. Dengan membiarkan keunikan masing-masing dari anak-anak didik sehingga tidak perlu dipaksakan. Karena fitrah penciptaan anak-anak adalah keberagaman. Adapun dalam prinsip perubahan, memperhatikan asas trikon, di mana ada asas kontinuitas, di mana menjaga nilai utama masyarakat kita dalam identitas masyarakat melalui dialog kritis dengan sejarah kita. Kemudian konvergensi adalah perubahan-perubahan yang terjadi harus memperkuat nilai-nilai kemanusiaan ataupun mengarah pada pendidikan memanusiakan manusia. Dan konsentris harus menghargai keberagaman. Berikutnya adalah budi pekerti, watak atau karakter, yang merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti adalah keselarasan ataupun keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan dibangun melalui pemahaman kesadaran diri, yaitu kekuatan dirinya, mengelola diri agar memiliki kesadaran sosial dan bertanggung jawab dalam memerdekakan dirinya dan orang lain. Sangatlah perlu adanya keseimbangan di semua isi dan wirama, sehingga holistik dan seimbang sehingga menimbulkan kesempurnaan menuju kebijaksanaan. Dan yang terakhir adalah pendidikan dan pengajaran harus berpusat pada anak. Menjadi sebuah keharusan memandang anak dengan rasa hormat. Proses pendidikan dan pengajaran benar-benar melihat kodrat anak didik dan potensi yang dimiliki untuk ditumbuh kembangkan. Guru harus bersifat terbuka, menerima segala macam potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Pendidik harus melakukan adaptasi dan terus belajar untuk memahami potensi peserta didik. Baik Bapak Ibu guru hebat, berikut apa dan bagaimana implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang dilakukan khususnya di lingkungan sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Adapun penerapan ide ataupun gagasan yang sesuai dengan pemaparan Ki Hajar Dewantoro dapat dilakukan dalam kegiatan di sekolah, baik melalui kegiatan intra ataupun ekstrakurikuler di sekolah. Penerapan ini dilakukan dalam implementasi kegiatan program sekolah seperti penguatan pendidikan karakter sesuai profil Pancasila melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan dalam bentuk harian, mingguan, atau bulan di sekolah, seperti kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka, rohis, bela negara, olahraga, seni dan budaya, kewirausahaan, peduli lingkungan, olahraga dan kesehatan, kemudian adalah kegiatan literasi dan numerasi sekolah. Selain kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan intrasekolah juga sangat memberi dampak terhadap pelaksanaan sebagai bentuk perwujudan implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, seperti dalam pembelajaran tatap muka ataupun dalam proses pembelajaran, seperti belajar kelompok dalam bentuk discussion group, mini research, karya tulis, debat bahasa Inggris, percobaan alamiah, pembuatan karya inovasi, tutur sejarah,
dan aktualisasi diri. Selain itu, seperti apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro, bahwa melalui kekuatan sosiokultural sangat mungkin dapat menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar, sehingga pendidikan akan menuntun anak didik agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Untuk itu sangatlah penting muatan ataupun konten pengetahuan yang diadopsi pada adanya nilai kearifan lokal, sosial budaya Indonesia perlu untuk dilakukan. Untuk itu kami pihak sekolah memasukkan konten-konten kearifan lokal baik dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran, seperti nilai dari sebuah sastra lisan Tanggomo yang terus kami lestarikan dan nilai kegiatan Moti Ayo dalam kegiatan pembelajaran kelompok baik di luar maupun di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua. Seperti yang kita ketahui bersama, di era globalisasi saat ini, teknologi terus berkembang, memacu peradaban manusia yang semakin terus berubah. Tidak hanya berkembang dari bidang teknologi, tetapi juga berkembang dari bidang budaya. Kebudayaan itu sangat penting, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang berbudaya. Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Akhir kalimat dari saya, solusinya teruslah bergerak menuju perubahan perbaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.